Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang aritmetika sosial. Hari ini kita akan fokus belajar mengenai bagaimana menentukan bunga tunggal. Yang akan kita pelajari di antaranya adalah bagaimana cara menghitung bunga tunggal, diskon, dan pajak. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal, atau dengan kata lain, bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Rumus untuk menghitung bunga tunggal yaitu jika modal sebesar M besar ditabung dengan bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal atau B besar dirumuskan sebagai berikut. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga atau B kecil terhadap besarnya modal atau M besar, maka besarnya bunga per tahun diperoleh B besar atau bunga tunggal sama dengan B kecil atau persentase bunga dikali M besar atau modal. Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga atau B besar tiap bulan dengan persentase bunga atau B kecil dalam tahun adalah bunga sama dengan nanti ini banyaknya bulan per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Contoh, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan. Kita bisa menggunakan rumus yaitu bunga sama dengan 1/12 atau nanti ini satunya diganti dengan 6 karena yang ditanyakan adalah 6 bulan per 12 dikali persentase bunga atau B kecil dikali M besar atau modal. Kita masukkan yaitu bunga sama dengan 6/12, persentase bunga sama dengan 24% dikali 30 juta. Maka akan kita temukan bunga sama dengan 3.600.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga yang ditanggung Pak Adi jika meminjam selama 6 bulan adalah Rp3.600.000. Yang selanjutnya yaitu diskon. Diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal, suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikali 200.000, yaitu nanti kita akan temukan hasilnya Rp30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah Rp200.000 dikurangi Rp300.000 sama dengan Rp170.000. Yang selanjutnya yaitu pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Secara umum, pajak dibedakan menjadi dua,
yaitu yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya PPN adalah 10% dari harga jual. Contohnya, seseorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak 11,5%, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 100% ditambah 11% dikali Rp200.000, maka hasilnya adalah Rp223.000. Pajak yang kedua yaitu pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Besarnya pajak UMKM adalah sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama masa jual. Contohnya, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Maka penyelesaiannya adalah pertama kita cari omset dalam 1 hari, yaitu 1.000 dikali Rp10.000 dikali 100% dikurangi diskonnya yaitu 10%, maka akan kita temukan 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta rupiah. Omset sebulan sama dengan 9 juta rupiah dikali 30 hari sama dengan 270 juta rupiah. Maka pajak UMKM sama dengan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM, yaitu 270 juta rupiah dikali 1%, hasilnya yaitu Rp2.700.000. Jadi, Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat.